Dawin tak cek punya jenengan sing suara keplotok Pak, bagian rumah kopling. Nah iki Pak penyebabnya salah satu nih Pak punya jenengan. Nah rumah kopling wis longgar. Nah itu jelas ya Pak penyakitnya. Yang pertama rumah kopling Pak punya jenengan. Rumah kopling kerek damper ya Pak. Ganti kerek damper tapi biasa nih Pak ora iso senter pemasangannya. Terus masalah berikutnya Pak, masalah bagian seal Pak, seal poros keras. Nah seal ini Pak punya jenengan wis aus. Nah punya jenengan wis aus, otomatis oli Pak tidak bisa input tersalur ke bagian poros keras secara maksimal, tidak bisa Pak, karena bagian seal wis mengalami kerusakan. Otomatis Pak nek tak simulasikan di bagian bak kopling. Nah tutup posisi kan di sini tuh Pak, di sini, terus ini terkoneksi dengan sini Pak. Nah jangan punya jenengan wis terlalu longgar. Nah monggo perhatikan Pak. Nah terlalu longgar otomatis oli tidak bisa masuk Pak, tidak bisa masuk ke bagian poros keras secara maksimal, karena di bagian karet seal Pak bocor, otomatis oli juga keluar Pak. Oli keluar ketika input dari pompa oli Pak ke sini, terus outputnya ke sini masuk ke bagian poros keras, sedangkan di bagian tutup ini Pak silim mengalami kebocoran. Nah otomatis oli masuk ke poros keras membasahi bagian piston, terus tang piston itu tidak bisa maksimal Pak punya jenengan. Walaupun jenengan bilang baru turun mesin beberapa bulan yang lalu, tetap seperti itu terus Pak. Masalahnya di sini Pak, masalahnya di bagian seal poros keras sebelah kanan sini Pak, ini tidak diganti, ini mengalami masalah. Nah otomatis oli tidak bisa lancar. Ketika oli tidak bisa lancar Pak, piston pasti bermasalah lagi. Seperti halnya ini ada suara krek 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 gitu Pak. Terus bagian keras juga tidak bisa terlumasi oli secara maksimum di bagian big end-nya gitu Pak. Masalahnya di mana Mas? Masalahnya cuma ini Pak, bagian seal sebelah kanan itu. Kalau memang mesinnya pengen halus lagi ya bongkar lagi Pak, ganti piston. Tak pastikan pistonnya bermasalah. Kalau misalkan cuman ganti ini aja ya lumayan Pak, bisa meredam suara, tapi tidak bisa sehalus kayak karakter Win. Masalahnya pasti bagian punggung piston sudah kena karena pelumasan daya lumas oli kurang Pak. Nah itu Pak masalahnya di sini Pak. Nah masalahnya di sini punya jenengan. Yang seharusnya bagian tengah lentur Pak punya jenengan harus bantet bocor. Nah otomatis oli ketika ditransfer ke bagian sini Pak tidak bisa maksimal, bocor dari sela-sela seal ini Pak. Nah punya jenengan seperti itu Pak masalahnya. Masalah utama rumah kopling terus piston Pak, tak pastikan punya jenengan bermasalah lagi tuh Pak. Nah makanya khusus Sunda Win ya, telah belah mesin, ganti piston dan sebagainya, ganti bagian
tengah itu wajib Pak, diperhatikan bagian filter as. Itu wajib yang namanya dilakukan penggantian dan cek secara berkala. Ketika ini mengalami keras bantet, ya sudah Pak, oli tidak bisa masuk secara maksimal ke bagian sini. Itu aja Pak masalahnya. Nah makanya jenengan mau 1 tahun turun mesin 2 kali ya percuma kalau ini tidak dibenahi Pak. Cuman ini masalahnya fil peras bagian kanan khusus sudah win tuh, masalahnya diameternya kecil banget. Ketika ini mengalami kelonggaran ya sudah seperti ini, oli pasti nanti keluar lagi bocor lewat sini, jadi tidak bisa masuk secara maksimal. Nah makanya sering tak jelaskan ganti piston tanpa cek jalur oli ya bunuh diri Mas. Sama halnya matic juga, ganti piston tanpa belah mesin tengah juga bunuh diri, tanpa belah mesin tengah tanpa ngecek di bagian mangkok oli. Itu khusus matic. Kalau misalkan C series kayak Win, ganti piston tanpa belah bagian bak kopling, cek jalur oli juga bunuh diri. Sama halnya dengan Honda Win ini Mas. Ini turun mesin total itu belum lama Mas, belum lama, bahkan sampai 2 kali lebih, 2 kali kurang lebih kalau tidak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Intinya pernah dilakukan pembongkaran secara full, secara total, mulai ganti stang piston, terus laker keras dan piston itu sendiri. Tetapi selang beberapa bulan itu timbul lagi suara kasar di bagian sekitaran head sini. Memang oli yang naik ke bagian flap head ya memang lancar, tapi oli yang masuk ke bagian poros keras itu juga wajib dicek. Kalau oli yang masuk ke bagian poros keras ini tidak lancar, otomatis stang piston juga bermasalah lagi, piston juga bermasalah lagi, karena piston bagian belakang juga terkoneksi dari sini Mas. Ini masuk ke bagian poros keras, membasahi big end dan juga membasahi bagian belakang piston. Yang perlu dicek itu ini Mas. Kalau C series itu di bagian bak kopling, tetapi kalau Win itu cek di bagian sini Mas. Nah contohnya ini ada semacam kayak seal, sedangkan sealnya ini sudah mengalami kerusakan. Nah otomatis ketika ini mengalami kerusakan, oli itu menyusup dari sela-sela lubang tengah sini, karena ini nanti terkoneksi di bagian sini dan ini juga terkoneksi di bagian bak kopling seperti ini Mas. Nah ketika pompa oli input dari sini dan outputnya ke bagian sini untuk membasahi bagian poros keras. Nah ketika ini mengalami kerusakan, contohnya seperti ini Mas. Nah mengalami kelonggaran seperti ini, otomatis oli juga keluar dari sela-sela, nah lubang sini Mas, dari sela-sela seal ini yang sudah mengalami keras. Otomatis oli tidak bisa maksimal, piston cepat rusak, keras juga cepat rusak, seperti itu. Kemungkinan besar Mas ini tidak diganti, makanya selalu cek secara berkala, secara rutin, khusus Honda Win. Karena di bagian kanan ini ada yang namanya filter as. Tujuannya apa sih ini? Untuk menahan oli supaya tidak keluar, biar langsung input ke bagian poros keras seperti itu. Nah makanya untuk C series kayak Grand, Supra, terus Honda Win khususnya, kalau jenengan ganti piston tidak cek jalur oli ya bunuh diri. Sama halnya ini tidak mungkin kalau dilakukan penggantian belum lama kok sudah seperti ini. Itu tidak mungkin, ini pasti tidak dikontrol, tidak dicek, tidak diganti. Itu pasti rata-rata Honda Win kalau tidak paham jalur oli pasti seperti ini, tidak diganti. Harganya sih tidak seberapa, tetapi kalau tidak paham jalur oli ya sudah rusak lagi.